Di zaman serba digital seperti sekarang, informasi bukan lagi sekadar data, tapi sudah menjadi aset yang sangat penting bagi perusahaan. Mulai dari data pelanggan, laporan keuangan, hingga strategi bisnis, semuanya tersimpan dalam sistem digital. Tapi semakin perusahaan bergantung pada teknologi, semakin besar pula risikonya. Serangan dari pihak luar, seperti peretas atau malware, bisa datang kapan saja dan mengincar celah sekecil apapun. Itulah sebabnya menjaga keamanan sistem informasi kini jadi tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Di Indonesia, banyak perusahaan telah menjadi sasaran serangan eksternal, mulai dari pencurian data pelanggan, penyebaran malware, hingga serangan ransomware yang melumpuhkan operasional. Maka dari itu, sistem keamanan informasi bukan lagi pilihan, tapi sebuah kebutuhan mutlak. Apa itu sistem keamanan informasi? Sistem keamanan informasi adalah rangkaian kebijakan, prosedur, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data di dalam perusahaan. Tujuannya, mencegah akses tidak sah, kerusakan data, dan gangguan terhadap layanan digital perusahaan. Ancaman dari luar. Serangan eksternal datang dalam berbagai bentuk. Phishing menyamar sebagai email resmi untuk mencuri data login. DDoS menyerang server agar tidak dapat diakses pelanggan. Dan exploitation, memanfaatkan celah keamanan pada sistem yang belum diperbarui. Dampak serangan informasi. Dampaknya bisa sangat merugikan. Mulai dari kebocoran data pelanggan, kerugian finansial, penurunan kepercayaan publik, hingga sanksi hukum berdasarkan regulasi perlindungan data di Indonesia, seperti UU PDP. Cara melindungi sistem informasi. Lalu, bagaimana perusahaan bisa melindungi diri? Pertama, terapkan firewall dan sistem deteksi intrusi untuk memblokir akses tidak sah. Kedua, lakukan enkripsi data agar informasi tetap aman walau jatuh ke tangan yang salah. Ketiga, jalankan pembaruan sistem secara rutin, karena patch keamanan adalah pertahanan terdepan. Keempat, lakukan pelatihan keamanan siber untuk karyawan, karena celah terbesar seringkali bukan teknologi, tapi manusia. Kelima, siapkan rencana respons insiden agar perusahaan bisa pulih cepat jika serangan benar-benar terjadi. Simulasi serangan and response. Contohnya, ketika sebuah perusahaan di Jakarta diserang ransomware, mereka langsung memutus jaringan dari internet, mengaktifkan backup sistem, dan melakukan forensik digital. Karena sudah memiliki prosedur mitigasi, operasi kembali normal dalam waktu 24 jam, tanpa membayar tebusan sepeser pun. Keamanan informasi bukan tanggung jawab satu divisi saja. Ini adalah budaya yang harus dibangun bersama, dari pimpinan hingga staf paling bawah. Karena dalam dunia digital, siapapun bisa menjadi target, dan hanya yang siaplah yang bisa bertahan. Jadikan keamanan informasi sebagai prioritas. Lindungi aset digital Anda. Lindungi masa depan perusahaan Anda.